Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat, semuanya tetap semangat. Karena selama 2 minggu ke depan pembelajaran kita akan dilakukan di rumah. Tentunya tetap dalam pantauan Ustadz Ustadzah melalui video maupun penugasan dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ustadz harap semuanya sudah melaksanakan sholat duha dan hajat, sudah sarapan dan juga sudah mandi agar ketika mengikuti pelajaran benar-benar semangat. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi akidah akhlak. Dan alhamdulillah kita sudah masuk bab yang baru, pelajaran 10, yaitu akhlak terpuji 2. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang akhlak terpuji yang pertama, seperti hidup sederhana, percaya diri dan lain sebagainya. Dan sekarang kita masuk dalam akhlak terpuji yang kedua. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Ustadz ingin bertanya terlebih dahulu, masih ingat apa tidak tentang arti akhlak terpuji? Ada yang masih ingat? Apa sih Ustadz akhlak terpuji itu? Oke, akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Kalau akhlak tercela adalah akhlak yang buruk. Baiklah, di dalam bab ini kita akan membahas tentang 2 akhlak terpuji. Yang pertama adalah rukun. Apa sih rukun itu? Ada yang tahu? Mungkin sampai semuanya sudah tahu tentang rukun, tapi ketika ditanya apa sih rukun itu, pasti kebingungan. Oke, kita akan membahas tentang rukun. Rukun adalah sifat yang penuh persahabatan. Jadi kalau kita hidup dengan teman kita, dengan sahabat kita, maka kita disebut hidup rukun. Anak yang rukun pasti dia memiliki banyak teman sekali, dan juga dia pasti selalu terhindar dari perpecahan, dia tidak pernah berkelahi dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari hidup rukun. Nah, setelah kita mengetahui tentang arti rukun, sekarang kita perlu mengetahui tentang ciri-ciri orang yang rukun atau ciri-ciri anak yang rukun. Anak yang hidupnya rukun pasti dia memiliki ciri-ciri. Nah, kita harus tahu ciri-ciri itu. Apa sih ciri-ciri anak yang hidup rukun itu? Di dalam kitab halaman 120, di sana disebutkan banyak sekali ciri-ciri anak yang hidup rukun. Yang pertama, anak yang hidup rukun ciri-cirinya adalah dia tidak membeda-bedakan teman. Dia mau berteman dengan siapapun. Dengan si A dia mau berteman, dengan si B dia mau berteman. Itu adalah contoh hidup rukun. Tapi kalau semisal anak itu pemilih, milih-milih teman, membeda-bedakan teman, semisal dia mau berteman dengan si A tapi tidak mau berteman dengan si B, maka hidup anak ini tidak bisa dikatakan hidup rukun, karena dia membeda-bedakan teman. Oke, itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri anak rukun yang kedua adalah dia senang membantu orang lain. Semisal melihat temannya kesusahan, dia menghibur. Ketika melihat temannya kehilangan pensil, dia pinjemin dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri anak yang hidupnya rukun. Tapi kalau kita melihat ada teman kita kehilangan pensil, malah kita ejek, malah kita hina, berarti hidup kita tidak hidup yang rukun. Oke. Setelah kita mengetahui ciri yang pertama dan ciri yang kedua, sekarang ciri-ciri anak yang rukun yang ketiga adalah dia menghargai pendapat orang lain. Ketika semisal dalam diskusi di dalam sebuah kelas, ada temannya yang usul untuk membeli sapu berwarna biru semisal. Tapi kalian bilang, kenapa sih harus warna biru? Warna biru itu jelek, seperti wajah kamu jelek. Nah, ketika dia tidak bisa menghargai pendapat temannya, maka dia hidupnya tidak rukun. Orang yang hidupnya rukun, dia pasti mau menghargai pendapat orang lain. Dia pasti mau memuji pendapat dari orang lain. Semisal, kayak tadi, ada temannya yang usul untuk membeli sapu warna biru. Semisal kalian tidak setuju, kalian menolaknya dengan halus. Jangan warna biru, mending warna merah. Warna merah itu bagus. Itu baru anak yang hidupnya rukun. Itu ciri-ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat, anak-anak yang hidup rukun adalah saling menghormati sesama. Dan ciri-ciri anak yang rukun yang terakhir adalah dia saling menyayangi sesama, menyayangi temannya, tidak membeda-bedakan temannya dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri anak yang rukun, sekarang ciri-ciri anak yang tidak rukun itu bagaimana sih Ustadz?
setelah kita mengetahui ciri-ciri anak yang rukun, sekarang kita harus mengetahui ciri-ciri anak yang hidupnya tidak rukun. Oke. Ciri-ciri yang pertama adalah dia tidak mempunyai teman. Itu pasti. Anak yang tidak pernah rukun, dia pasti memiliki teman yang sedikit. Pasti tidak ada anak yang mau berteman sama dia. Karena dia selalu ngajak bertengkar, dia selalu membeda-bedakan teman, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang kedua, anak yang tidak rukun hidupnya pasti tidak tenang. Dia mudah marah, mudah emosi, mudah ngajak berkelahi, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri anak yang hidupnya tidak rukun. Baiklah anak-anak, setelah kita membahas tentang akhlak terpuji yang pertama, sekarang kita membahas akhlak terpuji yang kedua, yaitu tolong menolong. Semuanya pasti sudah tahu kan tentang tolong menolong. Apa sih tolong menolong itu? Ya kita menolong teman kita menolong orang lain, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata di dalam Al-Quran, bunyinya seperti ini: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam hal kejelekan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersikap tolong menolong kepada semua orang. Melihat temannya sedih, kita tolong. Melihat temannya jatuh dari sepeda, kita tolong. Melihat temannya kehilangan pensil, kita pinjami pensil. Ini berarti kita bersikap tolong menolong. Tapi ada juga tolong menolong dalam hal kejelekan, dan ini tidak diperbolehkan oleh Allah. Contohnya bagaimana? Semisal kita tolong menolong